kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mewujudkan budaya anti gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Ya, kita bahas dulu terkait dengan hal ini, terkait dengan apa itu gratifikasi. Nah, teman-teman semuanya, dari hasil survei, ini ada survei ya, ada survei partisipasi publiknya tahun 2019 terkait dengan gratifikasi. Ternyata ada 37 responden segmen masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi. Jadi 37%. Ini agak di bawah 50% ya. Jadi tidak sampai separuh responden itu di segmen masyarakat itu mengetahui istilah gratifikasi. Sedangkan dari segmen responden pemerintah itu ternyata hanya 13. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita melihat hasil dari survei ini ya, ini terkait dengan gratifikasi ini masih terasa asing ya, terasa asing oleh masyarakat, dan juga melaporkan gratifikasi itu masih asing di segmen pemerintah. Gratifikasi itu merupakan akar dari korupsi ya, meskipun kadang dianggap satu hal yang kecil ya. Namun ini akan merusak mental bangsa. Nah, tidak jarang ada yang menganggap pemberian gratifikasi itu sebagai hutang budi ya, sebagai hutang budi, atau pihak yang memberikan gratifikasi itu merasa berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, sebagai pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, kita wajib menolak setiap pemberian gratifikasi. Karena gratifikasi itu bukan rezeki ya, teman-teman ya. Mengapa demikian? Karena tugas pejabat atau pegawai negeri adalah memberikan layanan pada masyarakat ya. Terlebih kita sudah mendapatkan gaji atau tunjangan dari negara untuk pelayanan tersebut. Jadi kalau ada uang tanda terima kasih atau balas budi dan seterusnya, itu menjadi suatu hal yang tidak wajar. Mungkin awalnya hanya tanda terima kasih, mungkin awalnya hanya balas budi saja gitu. Tetapi berikutnya suatu saat ketika dia nggak kasih, bisa jadi ini menjadi penyakit yang bisa kemudian menjadi akut dan bisa menjadi bagian dari korupsi. Kemudian pembedaan layanan ini juga menjadi berpengaruh juga. Seharusnya seorang petugas harusnya memberikan pelayanan sama siapapun dia, tidak pandang miskin kaya, tidak pandang dia status jabatannya ya. Jika dia memberikan tugas untuk melayani, maka dia harus layani dengan sepenuh hati. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita melihat bahwa hadiah atau gratifikasi kepada penyelenggara itu bisa menjadi sumber penyebab dari timbulnya benturan atau konflik kepentingan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya kenapa gratifikasi ini harus dilakukan penertiban atau dilakukan larangan, karena nanti ke depan akan timbul yang namanya benturan kepentingan akibat adanya gratifikasi. Dan ketika kita melayani, maka ini tidak boleh terjadi. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, apa itu gratifikasi? Nah, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau kita perhatikan teman di sini, ada bentuk-bentuk gratifikasi sesuai dengan definisi dari gratifikasi tersebut. Jadi gratifikasi itu bisa berupa uang ya, hadiah atau tanda terima kasih macam-macam itu tadi ya istilahnya, itu bisa berupa uang. Kalau uang itu berarti menggunakan uang ya, baik itu secara fisik maupun di transfer ya, atau melalui via atau media transfer bank. Itu bagian dari bentuk gratis. Bisa juga dalam bentuk barang, misalkan dikasih hadiah rumah, dikasih hadiah mobil, dikasih hadiah barang-barang berharga ya. Ini juga bagian dari bentuk gratis. Atau pinjaman tanpa bunga ya, kita nggak ngasih loh Pak, cuman saya pinjemin aja Pak, ada bunga lah, dan kemudian juga ngangsurnya boleh diangsur juga Pak, dan tidak ada batas waktu Pak ya. Ini juga bagian dari bentuk gratifikasi
Padahal akadnya pinjem ya, tetapi karena di situ ada benturan kepentingan ya antara yang melayani dan dilayani, maka ini juga menjadi bagian dari gratifikasi atau pengobatan cuma-cuma ya, gratisin gitu ya. Atau komisi ya, dalam bentuk komisi atau dalam bentuk diskon atau rabat, ini juga bentuk gratifikasi nih. Fasilitas penginapan ya, misalkan kita biasa biasa kerjasama ya dengan hotel misalkan gitu ya. Nah kemudian dikasih fasilitas, tujuannya jelas tuh biar nanti ketika ada acara-acara menggunakan hotel dia. Ini juga benturan kepentingan. Ini bagian juga dari bentuk gratifikasi ya, fasilitas penginapan ya. Kemudian tiket perjalanan wisata, tiket perjalanan kemana gitu ya, atau kadang-kadang juga menghadiri seminar, ini juga bagian dari bentuk gratifikasi. Atau perjalanan wisata ya, sekali-kali refreshing lah Pak gitu ya, kerja melulu kan capek nih. Tenang Bapak ya, kita kasih tiket lah untuk perjalanan wisata ya, ini juga tidak boleh. Ataupun fasilitas lain. Jadi sebenarnya bentuk gratifikasi itu sebenarnya luas banget gitu, luas sekali ya. Intinya karena apa? Karena memang berkembang ya. Gratifikasi itu berkembang. Kalau nanti disebutkan hanya terbatas ini saja, maka akan sempit ya. Makanya dalam artian yang luas, bentuk gratifikasi atau hadiah itu bisa jadi dalam bentuk yang bermacam-macam. Mohon maaf, misalkan ya, kalau tidak disebutkan di sini, ada yang sangat terkenal juga itu ya, bentuknya adalah semacam kayak gratifikasi seks. Ini berbahaya sekali ya, dengan gratifikasi ini. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sanksi dan hukumannya? Sanksi hukumannya di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menerima gratifikasi ilegal termasuk bentuk tindak pidana korupsi meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara. Ya, tolong di garis bawah ini, meskipun tidak terdapat kerugian keuangan. Ya. Jadi menerima gratifikasi ilegal, nah kalau ada kata-kata gratifikasi yang ilegal, ada nggak sih yang legal? Nah ini ya, seperti apa sih yang legal? Nah itu juga diatur dalam undang-undang. Jadi tidak semuanya ya gratifikasi itu dianggap ilegal, dan juga yang legal. Nah di undang-undang ini diatur. Ya. Jadi kalau yang ilegal itu bagian dari bentuk tindak pidana korupsi meskipun tidak terdapat kerugian keuangan ya. Nah, ini tindak pidana korupsi itu macam-macam di sini, dan salah satunya adalah gratifikasi. Jelas itu ada kerugian negara tersebut, ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan dan seterusnya ya. Nah, ini termasuk salah satunya adalah gratifikasi. Nah, ini unsur pidananya ini ya. Unsur pidananya, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Ini kalau di dalam pasal 12B ya, ayat 2, ini penjara bisa seumur hidup atau paling singkat 4 tahun ya, atau paling lama 20 tahun. Kemudian denda paling sedikitnya 200 juta, paling banyaknya 1 miliar. Nah, ini unsur pidana terkait dengan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ya. Ini ancamannya penjara dan juga ada denda. Nah, bagaimana penanganan gratifikasi di Kementerian Keuangan? Sekalian, ini PMK 277, PMK 09 tahun 2021. Di sini kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara, pimpinan unit eselon 1 dan unit non-eselon, serta pimpinan unit kerja di Kementerian Keuangan memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan penyelenggaraan gratifikasi secara berkesinambungan ya. Jadi pimpinan unit eselon 1 maupun unit yang non-eselon ya, termasuk juga situ pimpinan unit kerja, ini memberikan teladan dan mendorong pembangunan penerapan pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan. Nah, apa kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara tersebut? Ya, kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara yang pertama, menolak gratifikasi. Ya, terkait dengan gratifikasi, kewajiban kita adalah yang pertama menolak gratifikasi, tolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Jadi kita wajib untuk menolak gratifikasi. Itu yang pertama, ya. Nah, bagaimana kalau tidak bisa ditolak atau sungkan dan seterusnya? Maka yang nomor 2, melaporkan penolakan, ya, atau melaporkan penolakan tersebut atau penerimaan gratifikasi tersebut. Melalui apa?
melalui unit pengendalian gratifikasi atau bisa secara langsung kepada KPK. Nah, secara struktural itu biasanya melalui UPG masing-masing satker. Kemudian melapor penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak itu ya, sesuai ketentuan peraturan undang-undang dan atau penetapan KPK melalui UPG atau langsung ke KPK. Ya, jadi melaporkan penerimaan itu yang tidak dapat ditolak. Kalau misalkan diterima gitu ya, maka harus melaporkan hal tersebut. Kalau kita sudah melaporkan, kita tenang gitu ya, tidur nyenyak, ada kepentingan apa-apa ya, kita tenang. Jadi apalagi ya urusan-urusan yang dunia seperti itu gitu ya. Ini menyangkut bukan hanya nama baik kita, tapi juga menyangkut nama baik institusi kita. Teman-teman sekalian, kategori gratifikasi itu ada yang wajib dilaporkan. Yang wajib dilaporkan itu seperti apa sih? Yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh pegawai atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Jadi ini terkait dengan pegawai atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Kalau misalkan itu berhubungan dengan jabatan, maka kita wajib wajib melaporkan, gitu ya. Nah, ada juga yang tidak wajib dilaporkan. Apa saja yang tidak wajib dilaporkan? Yang pertama ini, pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Pemberian dalam keluarga, memberi hadiah misalkan, ya. Keluarga dikasih hadiah, dikasih transferan, nih ulang tahun ya, ulang tahun. Misalkan keluarga kita nih ya, anak saya misalkan udah kerja, nih ulang tahun ya, si transferan misalkan gitu ya. Maka pemberian dalam keluarga itu tidak dilaporkan karena memang sudah hal yang jamak gitu ya, hal yang umum ya, dalam keluarga itu saling memberi dan ini tidak terdapat benturan ya. Kemudian yang kedua, keuntungan yang berlaku umum ya, penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman ya ada saham, kemudian saham kan ada reward-nya kan, ada return-nya, ada keuntungan dari situ ya, maka ini tidak termasuk, kan diberikan oleh pihak pengelola ya kan, pihak perusahaan misalnya ya, ini tidak bagian dari kategori gratifikasi yang jadi tidak diwajibkan melaporkan ya. Kemudian manfaat yang berlaku umum dari koperasi, kita menjadi anggota koperasi dapat SHU misalnya, atau organisasi kepegawaian atau organisasi jenis ya, ada dasar keanggotaannya. Nah, ini juga tidak kategori yang tidak. Perangkat atau pelengkapan peserta kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, ada seminar kits, kemudian biasa juga ada hadiah gitu ya dalam penyelenggaraan pelatihan gitu ya, yang seringkali kita selenggarakan itu juga bukan termasuk gratifikasi ya. Kemudian hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimasukkan sebagai alat promosi atau sosialisasi sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan. Biasanya kalau kita ke bank gitu ada souvenir ya souvenir, kita kita menjadi nasabah ya, souvenir itu juga. Hadiah kejuaraan ini juga termasuk yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan. Ini yang terkait dengan prestasi ya, prestasi walaupun dia terkait kedinasan, tapi ini karena sebuah prestasi ini pun juga tidak bisa juga, yaitu yang nomor 7 ya, penghargaan berupa uang atau barang yang berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja. Di teladan dapat hadiah, lomba di unit atau lomba di tingkat BPPK itu juga termasuk. Kemudian hadiah yang berlaku umum ya, ada hadiah langsung, undian, diskon, rabat, voucher, point reward ya, atau souvenir yang tidak terkait kedinasan. Kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan yang tidak terkait tugas dan kewajiban dan tidak terdapat konflik of interest dan juga tidak melanggar aturan atau kode. Ini pun juga tidak termasuk yang tidak menjadi hal yang boleh ya, boleh untuk diterima. Tentunya sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan. Ya, kalau misalkan di Kementerian Keuangan untuk narasumber yang dari Kementerian Keuangan nggak dapat honor, nah ini nggak boleh dikasih honor. Kalau dikasih honor itu masuk gratifikasi bagi yang menerima. Jadi harus dilaporkan. Saya nggak berhak untuk melakukan ini karena tidak sesuai atau melanggar, gitu ya. Kemudian kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan. Ini misalkan transportasi, kemudian akomodasi, sepanjang tidak ada pembiayaan ya.
Nah ini tolong digarisbawahi tidak ada pembiayaan. Jadi misalkan ada uang transport sudah dibayarkan oleh pemilik kegiatan, maka tidak boleh dipertanggungjawabkan di kantornya sendiri. Nah ini kalau double ini harus dikembalikan ya, diterima double. Kemudian karangan bunga sebagai ucapan ini juga tidak termasuk tadi ya, untuk kematian misalkan atau pernikahan, ya, tunangan, kelahiran, promosi dan seterusnya. Nah, itu boleh-boleh saja, itu saja selama anggarannya ada. Kemudian pemberian terkait tunangan, nikah, kelahiran, dan batas maksimalnya adalah 1 juta nih terkait dengan tunangan, nikah, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, upacara adat atau upacara agama, ya. Ini maksimal, ini ada batasannya. Maksimal adalah 1 juta per pemberi. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami diri atau keluarga, sepanjang tidak ada, ya. Jadi intinya kita bisa melihat di sini sepanjang tidak ada konflik of. Nah, pandangan konflik of interest ini itu siapa yang bisa mengukurnya? Yang mengukurnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita takut, laporkan. Karena nanti ya, macam pernah ada yang melaporkan tentang gratifikasi pada pejabat publik, kemudian seluruh yang diterima sumbangan pernikahan anaknya itu dilaporkan kepada KPK. Nah, KPK nantinya yang akan memutuskan, oh ini dari PTA, ini ada konflik kepentingan enggak, disingkirkan, ini nanti masuk kas negara. Oh ini dari keluarga terdekat. Nah, nanti mana yang legal dan mana yang ilegal itu KPK yang memutuskan. Nah, kalau itu legal ya, maka nanti akan diberikan kepada kita. Ya, ini yang terkait dengan pernikahan ya, terkait dengan pernikahan. Oke, yang nomor 14, pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut. Nah, ini juga tidak termasuk ya. Pensiun, mutasi jabatan atau ultah ya, ulang tahun, paling banyak senilai 300.000 setiap pemberian per orang. Dengan total pemberian kurang dari 1 juta ya dalam 1 tahun dari pemberian. Nah, lagi-lagi sepanjang tidak ada konflik of. Baik, kemudian kita lanjutkan pemberian sama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait kedinasan, paling banyak senilai 200.000 setiap pemberian per orang dengan total pemberian tidak lebih 1 juta dalam 1 tahun ya. Ini juga kerja ya. Pemberian hidangan atau sajian berlaku umum, nah ini boleh yang berlaku umum tentunya ya sekedar makan saja. Nah ini juga tidak masuk kategori. Kemudian pemberian kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai atau pegawai ya. Nah. Pelaporan gratifikasi. Nah, ini ada pelaporan gratifikasinya teman-teman. Silahkan nanti ini tolong di-share juga nih ya teman-teman di UPG ya, sehingga kita bisa melakukan sosialisasi ini bukan hanya dalam bentuk verbal seperti ini, tapi juga bisa dalam bentuk slide atau tulisan. Ini penanganan laporan gratifikasi, terus kemudian juga bagaimana kompensasi, bagaimana hak pelindungan fungsinya dan seterusnya. Jadi UPG harus memberikan perlindungan nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang melaporkan, jangan kemudian apalagi itu yang terkait dengan pelapor gratifikasi, apalagi terkait dengan dengan potensi gitu ya, potensi hukum gitu juga akan perlindung. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi, memastikan tidak terdapat intimidasi, diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor ya. Nah ini hak perlindungan dan sanksinya. Kemudian berhenti di kampus. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya sampaikan bahwa inti utama kehidupan ini cuma satu. Kalau kita ingin jadi orang yang baik atau orang yang dipandang baik, satu adalah pengendali. Jadi apa? Pengendalian diri berarti apa? Ya diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Ini berhenti di kamu, berhenti di kita. Anda saya ya. Apapun itu kendalikan diri Anda. Karena yang namanya nafsu itu kan banyak. Ada nafsu karena pangkat, ingin naik pangkat, ingin naik jabatan, promosi, ingin kaya kalau motivasinya harta ya. Kemudian ada nafsu amarah, nafsu kekayaan ya. Ini semuanya adalah nafsu-nafsu yang harus kita perangi. Jangan sampai kemudian menjadikan efek negatif buat. Jadi berhenti di kamu. Gratifikasi kamu yang tahu. Kita mungkin nggak tahu. Karena apa? Biasanya nggak terang-terangan gitu loh. Gratifikasi nggak mungkin terang-terangan gitu ya. Seperti dan ingat sepandai-pandai kita menyimpan sebuah keburukan,
maka pasti akan tercium. Pandai-pandai kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium. Bau busuknya akan akan diketahui oleh orang. So, berhenti di kamu, mulai budaya anti korupsi dari dirimu dan inspirasi. Ini dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf besar-besarnya. Hentikan sungkanmu, putus siklus gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.